asesor. Karena nanti masih diuji lagi dari dokumen yang asesor sampaikan. Nanti asesor tuh nggak laporan tuh nanti orang turu, Bu. Maaf ya, asesor tuh ya kosong banget pas itu kegiatan visitasi. Karena apa, terus komunikasi terus gitu ya. Dokumen yang nanti kurang nanti akan dinilai lagi, divalidasi. Kalau asesor tidak dapat dokumen selengkap-lengkapnya, jenengan bisa akhirnya nanti rugi sendiri. Maka berikan dokumen selengkap-lengkapnya pada asesor saat visitasi. Nah, karena asesor visitasinya hanya sehari, tidak mungkin data itu semua diperoleh pada hari itu. Ini ya hasilnya asesor ya. Tidak mungkin tuh dalam sekian satu hari harus mencermati 26 butir dengan sekian indikator. Indikatornya kan ratusan ya, nggak salah. Butirnya hanya 26. Itu nggak mungkin muncul di satu hari itu guru mengajar, karena performa yang dilihat sampai 80% itu guru mengajar, 20%-nya kepala sekolah dan orang tua murid. Jadi nanti guru akan asesor akan menerangi guru ngajar dengan melihat IPP yang beliau pegang. Rasa lebih biasa aja ngajar. Kalau udah tahu kan nanti angkatnya mengalir itu, asesor udah tahu kok ini gitu. Nanti biasanya kalau yang belum muncul, asesor akan bertanya, Ibu, butir ini 1.3 mengenalkan Tuhan melalui ciptaannya dengan kegiatan menyiram tanaman dan mengasihi binatang. Misalkan ya itu bener orang kayak gitu, butir yang gitu kan nggak kelihatan tuh di waktu itu. Punyakah kegiatan yang seperti ini di waktu-waktu sebelumnya? Misalkan boleh. Oh ada Bu, ini fotonya, ini RPPH-nya, ini penilaiannya, good, diterima. Tapi nanti tahun apa-apa masih di laptop, masih paling jelek gitu non saya punya tahun apa-apa masih di laptop terus itu. Soalnya kita terbatas waktu gitu ya, maaf ya saya bahasa kasar ya. Karena kita terbatas waktu, nggak boleh sampai lebih jam 4 nongkrong di situ, itu kena SP asesor. Gitu. Tapi kalau asesor yang baik, terus baik, kemudian aktif-aktif, tadi kok belum ditemukan ya, bisa saya diberi ini ada yang kaitan gitu. Jadi jenengan buat aja IPV-nya supaya kalau ditanya nanti kok tiba-tiba tidak ditemukan saat jenengan ngajar, asesor tanya itu bukti fisiknya ada dokumennya. Kalau saya loh, aku ngajari anakku sama kayak gitu soalnya. Buat aja tetap dokumen sesuai dengan IPV-nya. Kalau bedanya dengan daring itu kan lewat Zoom. Nanti kemudian asesi suruh mempresentasikan ketika 1.1 mengenalkan Tuhan melalui ciptaannya ya. Itu kan binatang dan menyayangi tanaman. Itu kan suruh tayangkan tuh nih kunjungan waktu pembelajaran anak ke misalkan di sini ya ke UGM itu peternakan di situ, melihat, memerah dan merasakan susu misalkan. Diberi judul tuh fotonya ya, jangan lupa ya. Kemudian ini ketika anak-anak di rumah menyiram tanaman sama bundanya misalkan. Itu dulu hanya kayak gitu Bu. Tapi kalau besok enggak, melihat jenengan cara bicaranya, performanya, cara menangani anaknya gimana, raut wajahnya bagaimana, mensikapi anak ini nanti akan kelihatan semua. Nah, yang dari kemarin agak untungnya di situ, dia tidak akan terdeteksi secara visual, secara ini nyata, wujud nyata. Itu hanya bedanya itu. Terus nanti dokumennya semua diupload di Google Drive, nanti diberikan ke asesor akan memindah ke Google Drive yang asesor punya laporan kalau gitu. Kalau masih kurang
kurang, saat divisitasi masih kurang, ada interview kurang, ya suruh melengkapi gitu. Alhamdulillah sudah separuh hari kita berpuasa. Begitu Bunda, kita dengar ada dulu ya. Ini tinggal digoyang aja. Nanti sedikit. Oh masjidnya, oke. Coba pakai lanjut apa yang 1 sampai ini dulu. Oh alur ini enggak usah. Ini sudah saya berikan. Campur buka yang oke. Akreditasi beda. Tadi di rumah TPA Sarjito. Oke, nah, terus ya langsung. Ini yang teman-teman mungkin sudah dikasih beliauan ya. Ini gitu. IPV langsung terus. Nah ini alurnya. Ini cukup ini saja sebetulnya dengan tahu ya, karena nanti butir-butirnya itu perlu pemaknaan sendiri. Nah, butir instrumen penilaian prasyarat akreditasi PPA PAUD ada 8 standar. Ya. Standar 1 berbeda sekarang ya, berbeda dengan pilihnya nih ke akreditasi sekarang. Kalau dulu kan 1 STPPA, sekarang tidak. Sekarang standar 1 adalah deteksi tumbuh kembang anak, 1.2 deteksi perkembangan anak. Cara ngisinya jenengan sudah tahu. Di sana ada ada data manualnya. Sekalian saya sinkronkan ke sini deh. Pak kan atau monitornya. Nah ini pun. Ini gak instrumen data manual PPA PAUD. Ini sebelah kiri instrumen, sebelah kanan manualnya. Jadi sebelah kiri adalah deteksi pertumbuhan anak, ketersediaan rekapitulasi pertumbuhan anak. Jadi yang diminta rekapitulasinya, jangan hanya datanya saja, tapi rekapitulasinya. Rekapitulasi data berat badan menurut usia, rekapitulasi tinggi badan menurut usia, berat badan menurut tinggi badan, dan lingkar kepala. Bagaimana cara penilaiannya? Di bawah ini, ketersediaan data rekapitulasi pertumbuhan anak dinyatakan memiliki nilai tertinggi apabila memenuhi semua unsur yang ada di bawah ini. Nah, kalau ingin memenuhi semua unsur ya ada semua. Berat badan menurut usia, data tinggi badan dan seterusnya, ada 4 itu. Ada 4 indikator itu. Nanti kan akan dicontreng oleh asesor. Kalau cuma punyanya 2 ya 2, ada yang nanti akan terekam di sepedanya ya hanya 2. Seperti itu. Itu gambarannya begitu. Kemudian kita balik ke sini. Gambarannya cukup 1 itu ya. Nah, kemudian berikutnya, karena ini semuanya akan diterjemahkan di instrumen ya Bun. Ini. Nah, yang merah ini jumlah butir yang ada 21 butir yang terkait dengan Dapodik. Jadi butir 2.3 adalah di sini tentang layanan menurut kelompok usia yang dengan diupload di Dapodik. Itu sudah muncul. Nah, apakah tetap butuh dokumennya? Iya, untuk melihat sinkron apa enggak antara data yang real di sekolah dengan data yang muncul di Dapodik. Jadi berarti nanti di sini
Lanjutin aja ya? Lanjutin yang sebentar. Udah mau selesai ya? Iya, lanjutin dulu. Teman-teman masih sedikit ya, kita lanjutkan di tadi ya yang bertanda merah itu. Jadi ada jumlahnya ada 21 butir yang itu terkait dengan dapodi, yaitu di butir 2.3, 4.1, kemudian 4.2, 5.1 dan 5.2. 5.1 itu banyak karena APE. Nah itu nanti harus sudah tersinkron di dapodi dulu. Misalkan dengan di sana di pertama itu tentang kalau nggak salah itu balok. Kalau dengan di dapodiknya ngisi nggak ada balok gitu ya. Nanti kalau di sana akan diisi mesti menjadi hijau. Hijau nanti di sis pena itu akan muncul yang bisa dicentrang. Nah, penyelenggara bisa upload bukti fisiknya balok, foto-fotonya itu. Nah, kalau nggak tersinkron itu nggak muncul, nggak bisa muncul dan nggak bisa diisi. Akhirnya kemarin sebagian besar pengalamannya adalah di standar 2.3, 4.1 dan standar 5 itu banyak yang nilainya tidak maksimal karena tidak sinkron antara bukti dengan bukti yang ada di lembaga. Jadi jangan juga nggak bisa ngupload. Nah, makanya petugas dapodi kalau pas saat-saat memang harus sinkronisasi data, segera untuk melakukan sinkronisasi data. Karena nanti itu di standar 5 itu hanya 5.2, 5.3, tapi terus banyak. Kalau sudah sampai tidak bisa terisi sama sekali itu nanti nggak bisa mencapai 800 kami 60 dan 600 atau berapa. Padahal kalau bisa full itu bisa sampai 9, nanti sampai full 1000. Jadi jangan sampai dia 100, ya pokoknya besarannya 100 atau 1000 gitu ya. Jadi kalau pakai 60-an ya berarti 100, kalau pakai 600-an ya berarti 1000. Nah itu yang rugi adalah lembaga sendiri. Gitu, jadi pengalaman saya tuh obyek dulu itu sampai jam 12 malam. Kenapa? Karena biasanya waktu itu waktu sinkron. Jadi udah cancel nggak apa-apa. Karena itu batas akhir penilaian. Kalau saya nggak segera nge-track ada, ya nanti setelah servernya tertutup, nanti walaupun penilaian itu nggak bisa penilai, nggak bisa terbaca. Jadi mohon yang terkait dengan dapodi untuk diperhatikan secara khusus tentang pemutakhiran datanya. Begitu ya, Bu Desi, itu bahasa Desi. Begitu. Jadi saya kira sudah cukup. Yang merah-merah itu adalah yang terkait dengan kesinkronan dapodi, sehingga nanti bisa mengupload bukti isi. Ya, jangan lupa yang di butir 5 dan butir 4 tentang pembangunan itu kalau bisa foto disertai dengan dokumen inventarisasi barang. Itu harus disertakan. Tidak ada ruang khusus untuk dokumen inventarisasi barang. Nanti dengan jadikan satu uploadnya dengan yang balok yang pertama kali harus upload. Dia asesor tahu bahwa di situ sudah diupload buku inventarisasi barang. Gitu. Ini tidak tertulis tapi kesepakatan asesor soalnya. Kalau nggak teringat nanti dengan masih banyak revisi, nggak mesti waktunya nggak cukup. Seperti itu. Kira-kira untuk aktivitas sosialisasinya itu saja dulu. Tapi kalau pencermatan instrumen itu bisa jadi satu standar, 2 standar, 3 standar, 1 hari 2 hari. Saya mendampingi itu paling enggak 2 kali pertemuan untuk
bagaimana mengarahkan dengan merasa sudah punya, tapi belum tentu sama asesor itu sebagai fisiknya bisa diterima. Nah, itu perlu pencermatan satu-satu, perlu pendampingan secara pihak itu. Akan pilihan semua. Mbak Desi atau Bu Liana mau bertanya? Untuk yang standar 5.1 yang sarana belajar dan bermain, itu kan ada buku bacaan itu. Nah, kemarin kami coba upload di isi di Dapodik. Itu kan sebetulnya kami punya buku bacaan anak, tapi setelah di Dapodik itu kan ada pilihan judul. Tidak sesuai. Sedangkan tidak ada yang judul-judul sesuai di Dapodik itu. Malah yang bisa diisi. Itu yang kemarin jadi bahan ini teman-teman. Ya, karena itu sudah ditentukan dari sananya, kita nggak bisa merubah Dapodik kan. Jadi kalau asesor nggak bisa merubah Dapodik, makanya pengubahannya ya dari buku yang dari hal-hal yang ada di Dapodik. Nah, kalau biar ada yang berarti ya kan? Iya, solusinya itu. Karena kami asesor nggak bisa merubah itu. Dan nanti kalau tidak sesuai ya kita harus bicara tidak sesuai, nggak boleh bermakluman gitu loh, gitu. Jadi kalau memang ingin dapat nilai di indikator itu ya kayak biasanya itu istilahnya anak-anak kayak gitu. Iya, paling enggak ya tidak bisa lengkap mungkin ya, tapi ada yang di situ. Karena kami berpikirnya kan gini, emang sebetulnya kami ada buku bacaan anak, tapi kok ternyata nggak ada yang sesuai dengan yang di Dapodik. Nah, seandainya diperbolehkan seperti itu kan nanti kami bisa pengadaan beberapa saja untuk mendukung itu diperbolehkan berarti. Nah, itu dari 3.1 sepedanya yang dari Dapodik yang bukan itu. Dari Dapodiknya Bu, kita nggak bisa ini, nanti kita juga akan melihat bukunya apa saja itu. Jadi istilahnya kan kita mencocokkan data. Jadi kalau sudah tidak cocok ya udah nggak cocok gitu. Paling nanti diberi waktu untuk mencocokkan, misalnya pun alhamdulillah tapi ya bukunya asesor kayak gitu ya, asesor KPK. Tapi kalau memang nggak merubah dari Dapodik, memang bukti fisiknya enggak, tetap nanti dicatat buku yang ditemukan tidak sesuai dengan, jadi kalau asesor akan membaca tentang begitu. Ada beberapa buku judulnya ini gitu, tapi tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Dapodik. Nanti akan dikomentari begitu. Karena kita nggak bisa merubah. Nah itu saya belum pernah membuka bukunya harus apa saja karena saya tidak pernah membuka Dapodik. Bukunya apa saja teman? Sebelumnya yang lebih banyak itu di SD. Oh, PAUD itu nggak cuma beberapa. Iya. Ya akhirnya Mbak Desi harus menanamkan Bu Riana juga kalau ingin ada nilainya, soalnya kamu tidak bisa merubah. Diterangin. Oh itu yang bisa ada. Ya, nanti misalnya tidak harus semua ya nggak apa-apa. Yang penting kan itu sudah ada nilainya walaupun sekian persen. Saya kira. Wan aku ini punya enggak kok belum, saya belum baca. Tidak. Oh saya jadi ingat. Itu dulu ada buku dari Dikpora zaman dulu. Itu mirip-mirip judulnya kayak gini. Enggak. Ya nanti punya berapa lah, misalkan enggak harus keseluruhan, tapi kan komponen itu terisi, terserah nanti asesor mau ngapain terserah. Yang penting jangan terisi. Karena harus tembas kopi kan kayak sama ini puntanya yang mana? buku inventaris. Kalau di
Dapodik itu kan misalnya kami memasukkan tempat cuci tangan, terus APE luar maupun dalam. Kalau yang dalam kan nanti dikategorikan balok, terus bahan dan media apa. Macam-macam banyak, ada berapa belas. Itu di Sispena kan ada setelah itu tercentang ada mata yang harus diunggah itu turun. Nah itu nanti untuk masing-masing item dibuat masing-masing atau buku inventaris lengkap untuk. Jadi tadi saya matur. Jadi saya lagi matur. Inventarisasi lengkap, cukup satu aja tapi lengkap. Di-uploadnya dengan pertama karena kan nggak ada ruang inventarisasi, nggak ada. Nanti langsung APE gitu. Jadi nanti misalkan tadi yang paling atas balok ya. Nah nanti ada buku inventarisasinya dilihatkan tapi jangan bukunya di situ, tapi bisa dilihat asesor. Inventarisasinya ada apa saja, diupload di situ, nanti baru disertakan baloknya. Sekali aja itu. Berarti dalam satu file? Iya, kalau nggak ada file lain. Kalau saya nyarankan begitu, sudah saya terima. Oh nggak ada, misalnya nggak ada space. Iya. Itu. Nanti asesor akan melihat kok. Ini ada nggak di buku inventarisasi lengkap buka lagi. Kalau ada asesor biasa. Oke, apa lagi? Sebetulnya kami tuh kalau yang di luar Dapodik, karena di Melati kemarin juga ada pendampingan. Itu beberapa kali sudah sambil didampingi sama Bu Wahyu. Oh, Wahyu. Nah, untuk beberapa yang sinkron Dapodik itu malah justru yang kami sulit. Jadi untuk layanan kelompok menurut usia, layanan menurut kelompok usia, yang 2.3 itu sampai sekarang masih belum sinkron. Oh, jadi kami belum dari bisa kemarin itu upload. problemnya di situ. Dan asesor sudah menyampaikan, tapi nggak tahu nggak ada solusi. Waktu itu udah antara apa namanya servernya Dapodik dengan servernya apa namanya Sispena itu kan yang harusnya bisa nyambung kan. Nah kan berarti urusan server Sispena sama Dapodik. Dapodik aja lumayan itu di apa Sispenanya dengan Sispena lah yang punyanya Waldorf Atfal Emis sama sekali nggak bisa nyambung dengan Sispena. Berarti kami solusinya nggak hanya menunggu sampai kapan itu harus bisa terus tersinkron. Rajin menengok kapan bisa tersinkron. Karena hanya bisa jadi itu. Kalau untuk RPPH dan RPPM pun itu ada yang disampelkan di upload itu ada batasan minggu tidak? Sebaik kan di sana ada dijelaskan yang terkini ya, yang terbaru. Berarti kalau kami asal ambil semester ini atau bulan juga? Ya bulan kalau bisa. Berarti seandainya bulan ini atau bulan apa? April mungkin ambilnya yang menuju ke April. Nanti proser yang ada di bulan April itu RPPM-nya ada seperti itu. Sampai kepada nanti RPPH nanti yang biar sinkron kan biasanya dilihat ke sinkronannya sampai ke penilaiannya. Kalau bisa diselaraskan. Kalau yang itu kemarin mungkin kan Bu Wahyu agak terlewat Bun. Jadi yang penting ada RPPM, RPPH. Tapi setelah tadi saya tangkap dari Bunda Nuzul kan harus yang terpilih. Karena di penjelasan ada loh di apanya di panduannya ada. Kami tangkapnya terpilih itu yang penting masih semester ini. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau lebih diperpilihkan lagi bulan terdekat. Tapi di semester ini memang boleh. Boleh sih karena nggak ada loh ya.
Tapi kalau lebih terkini lagi ya itu RPPH nomor berapa tadi? Standar proses 3. Ini ya, 3A. dokumen perencanaan pembelajaran yang dapat berupa ini. Nih, terbaru. Yang terbaru tapi di sini nggak dijelaskan harus bulannya apa, tapi kita aja yang menerjemahkan. Yang jelas terbarunya itu bukan masa lalu, setahun yang lalu gitu loh. Oke, tapi kan kalau kita sudah semester 2 ya yang terbarunya di semester 2, ya kan? Kalau misalkan kita sudah menerjemahkan lagi memang ada, ya yang lebih terbaru di bulan apa misalkan? Karena ini hanya terbaru kok. Yang terbaru maksudnya ya yang di semester 2. Dan sing wis ini malah angel lho. Nah, nek terbaru insyaallah kan malah. Terus apalagi Bun? Sudah cukup? Dimasukkan Karena nah itu kemarin kami menghubungi tim dapur di kecamatan itu kan memang karena sekarang ada peraturan baru harus verbal yayasan dan ternyata waktu itu kan awalnya karena Dharma Wanita ini tidak ada badan hukum nah akhirnya tidak verbal yayasan tapi setelah pengajuan masukkan pendidik itu mau nggak mau harus verbal yayasan dan untuk itu kami sekarang masih berproses masih pengajuan SK ke yayasan terkait operator yayasan. Nah itu kalau untuk penilaiannya itu gimana ya Bu? Kan kami otomatis belum bisa memasukkan, belum lagi nunggu sinkron dari Dapodi. Tapi sudah ada pendidik yang masuk di Dapodi. yang udah masuk berarti udah sinkron itu? Sudah. Terus yang belum masuk? Ya belum ada di Sispena. Berapa orang? 2 orang. Pendidik 2, teknik 1. Oh gitu. Berarti kalau sudah ada kan nanti ya uploadnya kan data lengkap. Nanti dicat aja, ditulis. Oh, di bagian catatan bawah itu. Oh. Nah gimana waktu itu kaitannya dengan Dapodi? Iya. Terus jangan tetap upload ijazahnya beliau, tapi nanti dicat aja, di catatan itu ditulis. Guru ini belum bisa tersinkronisasi dengan Dapodi. Itu aja. Ada lagi? Iya, yang sinkron dengan tadi antara RPPN, RPPH, penilaian. Untuk kenyataannya kita belum tahu. Gak apa-apa, penilaian dari soalnya masih fluktuatif ya, kadang landai, kadang ini kan insya Allah lah semoga stabil. Jadi selama ini kan belum stabil.
hari buat kalian nggak apa-apa nggak ada juga nggak apa-apa kita masih BDR cari kan yang delapan gitu. Itu kan ada checklist, anekdot sama hasil karya. Nah, selama BDR ini kan kami cuma pakai hasil karya sama anekdot. Untuk yang checklist harian tidak ada. Nah itu seandainya memang tidak dilampirkan, ya kalau nggak ada nggak apa-apa juga. Kalau ada mana sih kok nggak bisa jalan? Ini yang nggak ada yang mana? yang checklist hariannya nggak ada. Ini catatan penilaian dokumen terbaru terkait penilaian perkembangan anak mendapatkan nilai apabila memenuhi salah satu unsur di bawah ini. Ini jenengan yang nggak punya apa? Yang checklist harian. Checklist nggak ada, ya udah nggak ada. Kalau memang nggak melakukan, berarti jenengan punya anekdot, punya hasil karya, sama dokumen. Dokumentasi kegiatan anak di rumah ada. Ya nggak apa-apa kalau itu mau dijadikan dokumen, nggak apa-apa. Apa jadi nilainya nanti udah tuh. Nah, jenengan checklist punya, berarti nilainya apa? Itu aja. Tinggal pilih mau apa atau telur. Dapat. Iya. Boleh bilang. Boleh nilai apa atau nilai telur kan kayak gitu loh. Sudah berapa kali pendampingan? 3 kali. Yang terakhir langsung ini Bu, cek berkas. Jadi kami 2 kali untuk yang bedah berpikir, yang terakhir bawa berkas. Itu berarti jenengan termasuk yang tercatat di itu di bulan Juni. Ah, udah gitu pasti itu. Lah kayaknya kalau sudah di situ 60% itu sudah akan di KPA kok. Itu kami bisa lihat nggak pesanan-pesanan Nah, ya berapa? kira-kira jenengan udah enggak yang tahu nanti penilaian KPA Langsung asesor KPA. ya. Yang penting-penting sebetulnya Ya, berarti udah lebih dari 60%. Jenengan siap-siap disitasi. lucu nih gitu. Iya. Jadi kurang lebih kayaknya. Siap, anaknya dimasukkan dulu kan anak masih di fisik Ya. Tapi kalau pas visitasi harus ada anak. iya itu kita upayakan karena kan nanti per April semoga udah aja. Pekan kedua kok setelah dapat Juni. Ada 2 periode Juli dan Juni. Juni itu bagi yang PPA-nya sudah masuk ke KPA nanti PPA 60%. Itu sudah masuk ke KPA. Nah, nanti akan kemungkinan divisi Juni. Wah ini, soalnya masih kemarin itu bilang gini, yang udah punya berkasnya nggak diupload aja, Ya, iya, memang nggak bilang itu kunci. Iya, nggak apa-apa, memang harus diupload aja. Ini kan informasi baru. Jadi nggak usah apa-apa. Nggak apa-apa kalau di tempat saya, karena saya itu belum dipanggil dinas, belum. Nah, yang sudah dipanggil dinas yang sekarang udah didampingi oleh asesor dan jadi sama dengan kayak gitu, sudah selesai aku. Saya sudah malah mendampinginya data UPW kemarin. Mana, Mbak Fitri, Bunda Fitri. Nggak apa-apa, ada saya dilakukan itu biasa. Mulang biasa kayak gitu. Nggak usah pikirannya macam-macam, nggak usah. Semua mengalir aja. Gitu.
Berapa kelompok kamu? Sebetulnya 4, tapi karena di Dapodik baru 2 gurunya, jadi kami di Dapodik baru 2 kelompok. Apa nanti dituliskan aja. Berarti Data muridnya sudah masuk 3 apa belum? sudah. Beda ini kan. Berarti nggak apa-apa. Nanti kalau pemutahiran ada pemutahiran dapat lagi, dicoba lagi. Yang aku mungkin dari Februari. Itu kan yang udah mengabdi di aku, nggak ada syaratnya masuk Dapodik. Benar, sudah? Insya Allah sementara sampai Kalau sudah dicukupkan lagi Bion. Oh, ada. ada istirahat biar nyambung. Oh, iya. Istirahat dulu sholat ya. Iya. Saya juga mau sholat dulu. Saya kasih punya di konten. Saya bawa mukena tapi di motor saya ambil. Sholatnya di mana? Di bawah, soalnya yang sini dikunci. Belakang. Aku mau nanti konsep saya kamu sama. Lagi dulu. Oh tadi kamu baca enggak aku. Karena sakit tuh ya.